Halo semuanya, perkenalkan nama saya Javier Ferdinand Bernardin, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 241118140401. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat untuk UTS, yaitu tentang konversi mata uang sederhana. Berikut ada flowchart-nya, bisa dilihat. Jika kita memulai programnya, maka yang pertama dia lakukan adalah menampilkan menu pilihannya, dan kita akan disuruh memilih 5 menu yang tersedia. Menu pilihan pertama yaitu konversi mata uang, menu yang kedua tambah atau perbarui nilai tukar mata uang, yang ketiga lihat daftar riwayat konversi, yang keempat lihat daftar menu yang tersedia, dan yang terakhir adalah keluar. Jika kita memilih pilihan yang pertama, yaitu konversi mata uang, maka kita akan disuruh input jumlah, kemudian memilih mata uang asal dan mata uang tujuannya. Setelah itu dia akan mengecek apakah nilai tukarnya ada atau tidak. Jika tidak, maka dia akan menampilkan pesan error dan akan kembali ke menu utama. Nah, jika ada, maka dia akan menghitung hasil konversinya dan menampilkan hasil konversi tersebut. Kemudian dia akan secara otomatis menyimpannya ke riwayat untuk kita lihat di pilihan yang ketiga. Kemudian dia akan kembali ke menu utama. Nah, jika kita memilih pilihan yang kedua, maka kita akan disuruh menginput mata uang asal untuk kita tambahkan atau perbarui. Kemudian kita akan menginput mata uang tujuannya, kemudian masukkan nilai tukar. Setelah itu secara otomatis dia akan memperbarui atau menambah nilai tukarnya. Lalu dia akan kembali ke menu utama. Jika kita memilih pilihan yang ketiga, maka dia hanya akan menampilkan riwayat konversinya yang telah kita lakukan tadi sebelumnya. Jika kita memilih yang keempat, maka dia akan menampilkan daftar menu mata uang apa saja yang tersedia yang bisa kita konversikan. Nah, yang terakhir nih pilihan yang kelima, yaitu keluar. Program ini saya buat supaya tidak akan berakhir sebelum si pengguna memilih keluar. Berikut adalah kodenya. Untuk baris satu yang ketiga, ini digunakan untuk menyimpan nilai, dan yang scanner ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Dan baris kelima yaitu public class konversi mata uang, ini adalah kelasnya. Ini harus sama dengan nama file. Kemudian yang baris keenam ini digunakan untuk menyimpan nilai tukar dalam bentuk hashmap, di mana bentuknya ini adalah string dan double. Kemudian baris ke-7 private static string border ini digunakan untuk menyimpan riwayat dari konversi mata uang yang telah kita lakukan. Nah, di sini kodenya mulai berjalan. Scanner ini untuk mengambil input dari pengguna. Di sini adalah nilai tukarnya, isi value. Pada baris ke-20 ini loopingnya mulai terjadi. Yang pertama dia lakukan adalah menampilkan menu konversi mata uangnya, dan kita akan disuruh memilih opsinya. Nah, ini berupa integer atau supaya pilihannya
hanya akan bisa berupa angka. Untuk switch sendiri, switch ini menurut saya ini untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan yang telah dipilih oleh pengguna. Case 1 ini pilihan ke-1, case 2 pilihan kedua, case 3 pilihan ketiga, case 4 pilihan keempat, dan yang terakhir adalah close atau keluar. Di sini mulai berhenti ya. Nah, ini digunakan untuk jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, dia akan mencetak atau mengeluarkan pesan ini. Kemudian ini ada lagi. Ini digunakan untuk mendefinisikan metode konversi mata uangnya berupa scanner ini. Dan ini digunakan untuk mencetak teks. Kalau ini berupa double, ini nanti ini menjadi satu kesatuan yang dimana inputnya hanya bisa berupa angka. Ini sama seperti ini, cuma diganti tipe datanya. Kemudian if ini, saya akan menjelaskannya. If ini digunakan untuk memeriksa apakah kunci yang dibentuk ada di dalam daftar nilai tukarnya. Ini jika tidak ada, maka dia akan menampilkan nilai tukar, pesan nilai tukarnya tidak ditemukan. Ini dari mata uang yang diinput. Ini kita membuat kelas lagi, tetap berupa scanner. Ini sama seperti tadi, tidak usah saya jelaskan karena sama. Ini untuk kelas lihat riwayatnya. Ini digunakan untuk mendefinisikan metodenya dan untuk menampilkan riwayat konversi. If ini digunakan untuk memeriksa apakah ada riwayat konversinya kosong atau ada isinya. Jika else, maka dia akan menampilkan judul dan menampilkan riwayat konversinya. Ini. Selanjutnya, ini untuk menu yang keempat. Ini untuk memasukkan teksnya seperti ini. Clover ini digunakan untuk mengintegrasi melalui semua kunci di nilai tukar mata uang yang di atas tadi. String ini tipe datanya.
Kemudian dia akan menampilkan daftar mata uang apa saja yang dapat dikonversikan melalui kode ini. Akhirnya selesai. Sekian dari saya, dan berikut adalah outputnya. Kita akan coba merun. Nah, di sini kita akan dikasih 5 pilihan. Jika kita memilih nomor 1, yaitu konversi mata uang, akan terjadi seperti ini. Misalkan kita akan mengkonversi 10 USD ke Indonesia rupiah. Maksud saya TR. Nah, maka dia akan keluar. Dan nomor 2 ini untuk menambah atau perbarui nilai tukar mata uang. Misalnya kita ingin menambah Japan Yen JPY ke apa ya misalnya. Nah, semisal ini Japan Yen ke, saya nggak tahu mata uang Cina. Kita buat nilainya menjadi 1000. Maka kita akan, jika kita pilih satu lagi, kita akan bisa memilih yang kita buat tadi ke Cina, misalnya gini. Nah, maka dia akan muncul. Nomor 3 ini riwayat konversi yang telah kita lakukan tadi. Munculkan. Nomor 4, mata uang apa saja yang bisa kita konversikan. Nah, ini yang kita buat tadi. Maka dia akan tersimpan. Program ini tidak akan berhenti sampai kita memilih nomor 5. Kita coba. Nah, dia udah berhenti. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga membantu.